misalnya harga minyaknya kita naikkan sekian, dampak ke APBN-nya berapa sih, nah, seperti itu. Kemudian next, masih lama ya waktunya. Nah ini hal yang baru, ini tentang early warning system. Ini kita juga bangun bekerjasama dengan universitas. Ini untuk memproyeksikan potensi terjadinya tekanan terhadap ekonomi. Nah ini yang ahli sebenarnya Pak Iskandar. Nanti kalau mau gitu. Kalau saya hanya tampilannya aja gitu. Kalau dalam-dalamnya saya kurang gitu. Oke, next. Nah ini kita juga bisa mengukur dampak dari harga minyak dan nantinya ke harga eceran yang bensin, solar, minyak tanah gitu kan. Nah ini dari kita menggunakan data langsung juga dari Bloomberg, data MOPS, spot market di Singapura, kemudian juga kita khususkan ke dalam rupiah, kemudian kita juga adjust berdasarkan liter gitu. Kita bisa tahu berapa sih harga ekonomiannya sebenarnya dari harga bensin, minyak tanah, solar gitu. Nah, sehingga kita tahu nih saat ini kalau kita sekarang harga premium kan sudah 4.500, solar juga 4.500, seperti itu ya kan? Ini belum berubah ya. Ini contoh aja. Jadi nah kalau dari situ kita bisa tahu nih beban dari misalnya Pertamina itu seberapa besar gitu. Nah tentu beban Pertamina ini nantinya juga kaitan dengan subsidi pemerintahnya gitu, seberapa besar pemerintah bisa menanggung itu gitu. Nah dari situlah kita bisa melihat ini udah saatnya dinaikkan apa belum gitu. Walaupun ini sebenarnya hanya indikasi awal, ini bukan ini yang dipakai sebenarnya, karena ini akan diskusi panjang juga dengan melibatkan Departemen Sumber Daya Mineral gitu kan, Pertamina sendiri. Jadi ini hanya indikasi di Departemen Keuangan melihat seperti itu. Jadi bisa menduga berapa beban terhadap APBN terhadap perubahan dari harga minyak dunia. Oke, selanjutnya. Nah ini konsep dari SMSGW, jadi dari sumber data juga langsung dari database diambil, Bloomberg database langsung masuk ke dalam handphonenya para pejabat kita di Departemen Keuangan. Oke. Nah ini juga dari hasil kerja IRU, kita lihat perkembangannya, kenaikan dari selalu ada perbaikan-perbaikan di setiap saat. Paling tidak kita di dalam IRU ini sebenarnya kita nggak sendiri, kita bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk bersama-sama melakukan pendekatan ke investor gitu, juga ke para rating agency, untuk menjelaskan perkembangan terkini dari perekonomian kita, yang hasilnya tentu saja sangat signifikan, di mana kita ratingnya selalu meningkat di setiap saat. Oke, next. Nah ini kesimpulan terakhir. Nah sebenarnya pemerintah saat ini sebenarnya sudah punya alat-alat yang untuk melihat kondisi ekonomi, sehingga kondisi ini kita bisa menjaga agar tetap stabil. Kemudian juga kita di dalam mengembangkan instrumen itu kita juga nggak sendiri, kita juga di situ kita punya partner dari universitas, juga dari berbagai asosiasi untuk saling berdiskusi bagaimana baiknya kita mengembangkan di dalam instrumen kebijakan tersebut. Kemudian juga kita bisa melihat adanya potensi gangguan terhadap perekonomian lebih awal, mungkin lebih awal daripada pelaku-pelaku di pasar gitu. Kemudian juga pemerintah juga berupaya selalu untuk menjelaskan perkembangan ekonomi, misalnya mungkin dari kalau teman-teman dari mahasiswa mendengar berita-berita gitu, seperti saat ini mungkin juga bagian dari itu coba memberi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kalau nggak dijawab tentu menjadi negatif gitu kan. Mungkin ini saatnya lah kita menjelaskan bahwa kondisi kita nggak seburuk itulah gitu. Kemudian juga fundamental ekonomi kita juga sudah cukup kuat. Dari pengalaman krisis dari tahun 97 sampai sekarang, kita cukup berhasil untuk
menjaga stabilitas sehingga pertumbuhan ekonomi kita walaupun tidak setinggi sebelum krisis, cuma relatif kondisinya cukup kuat lah untuk terhadap guncangan baik dari external shock atau mungkin dari tekanan kondisi keamanan di dalam negeri seperti itu. Kemudian kita bersama-sama dengan penyedia mungkin akan menjadi leader dalam pemulihan ekonomi ke depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.